Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dr. Randa Telis Korliana, Magister Humas sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelum kita masuk ke topik pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Aini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas satu topik bahasan yang berjudul Pentingnya Sex Education Sejak Dini. Pentingnya pendidikan seks sejak dini pada anak-anak dan remaja bertujuan untuk memproyeksi atau meluruskan pemikiran tentang seks agar menjadinya lebih positif. Dan menurut pendekatan agama, pendidikan seks pada anak-anak dan remaja baik diberikan agar anak-anak atau remaja dapat menahan hawa nafsunya dan dapat mengendalikan potensi seksualitasnya ke jalan yang lebih baik sesuai dengan norma-norma agama yang telah diajarkan. Sex education, vulgar, negatif, tabu. Setelah kalian mendengar kata sex education, pasti di lintasan pikiran kalian adalah negatif. Tetapi kata sex education tidak selamanya menjadi negatif. Malahan, bisa jadi kata sex education itu adalah hal yang bisa kita beritahu kepada orang, menjadi pembelajaran agar kita bisa mengetahui apa yang baik, apa yang tidak baik. Sebelumnya, kita harus mengetahui ada dua kata kunci yang harus kita ketahui. Sex education atau pendidikan seks. Yang pertama ada kata pendidikan, yang kedua ada kata seks. Pendidikan itu artinya perubahan perilaku seseorang atau tingkah laku seseorang terhadap suatu kelompok. Dan kata seks itu artinya adalah jenis kelamin. Profesor Gausi berpendapat bahwa pendidikan seksual adalah memberi pengetahuan yang baik dan benar terhadap anak dan membekali anak untuk mulai beradaptasi dengan kehidupannya di masa depan yang akan merubah pemikiran secara logis anak-anak terhadap seksualitas. Sudut pandang psikologi, pemberian pendidikan seks pada remaja sangat baik untuk perkembangan remaja agar tidak terjadi kesalahpahaman tentang pemahaman seksualitas dan tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat mengganggu kesehatan mental ataupun fisik remaja. Tujuan utama pendidikan seksualitas menurut Syarif Asyawat yang pertama adalah membekali individu tentang pengetahuan yang benar tentang kegiatan seks dan memahami tentang fungsi jenis kelamin baik perempuan maupun laki-laki. Yang kedua, meluruskan pemikiran yang salah terhadap apa itu pendidikan seksualitas. Apa sex education itu penting? Karena maraknya kasus pelecehan seksual yang tidak terjadi hanya pada remaja tetapi kepada anak-anak seperti eksploitasi anak yang terkadang dilakukan oleh keluarga terdekatnya sendiri, itu menjadi bukti nyata bahwa kurangnya pendidikan seksual terhadap anak yang membuat anak tersebut tidak mengetahui apa yang seharusnya tidak dilakukan oleh orang lain kepada dia dan apa yang boleh dilakukan. Sebenarnya pendidikan seks ini membutuhkan peran penting orang tua, tetapi sebagian masyarakat Indonesia, orang tua berpikiran bahwa membicarakan hal-hal yang berbau tentang pendidikan seksual kepada anak adalah hal yang tabu untuk dibicarakan. Dan inilah yang menjadi permasalahannya, kurangnya pendidikan seksualitas terhadap anak di Indonesia sangat rendah. Pengetahuan seksualitas terhadap anak tidak hanya secara verbal, tapi bisa secara non-verbal, seperti memberikan analogi, contohnya analogi lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas terdiri dari 3, lampu merah, lampu kuning, lampu hijau. Lampu hijau berarti bagian tubuh yang boleh disentuh oleh seseorang pada anak tersebut, seperti saat bersalaman dengan orang lain atau salim terhadap orang yang lebih tua. Yang kedua, lampu kuning. Lampu kuning itu hanya bagian tubuh yang boleh disentuh oleh keluarga anak tersebut, seperti saat berpelukan oleh keluarganya. Dan yang ketiga, lampu merah. Lampu merah itu adalah bagian tubuh yang tidak boleh disentuh oleh orang lain kecuali saat keluarganya memeriksa anak sedang sakit ataupun dokter yang sedang memeriksa pasiennya. Singgih Gunarsa, penyampaian materi pendidikan seksual idealnya diberikan pada tahun pertama anak oleh orang tuanya. Tetapi di Indonesia
tidak semua orang tua terbuka untuk membahas tentang pendidikan seksual terhadap anaknya. Dan yang berujung anak-anak akan mencari tahu sendiri dengan cara yang salah. Padahal anak-anak kita adalah seorang penerus bangsa yang seharusnya berhak mendapatkan pendidikan seksualitas yang baik dan benar. Dengan terbangunnya image jelek negatif pada kata seks membuat kendala berjalannya pendidikan seks dengan baik. Sudah bukan saatnya lagi berpikiran bahwa pendidikan seksual adalah hal yang tabu untuk dibicarakan. Pendidikan ini sangat penting agar pemahaman anak-anak dan bisa anak-anak remaja dapat mengidentifikasi tentang pelecehan dan kekerasan seksual. Sudah menjadi haknya para remaja mengetahui tentang pendidikan seksual agar mereka tahu konsekuensi yang akan mereka dapatkan jika melakukan hal tersebut. Lagi di Indonesia sendiri sudah meratifikasi tentang CEDAW atau Konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, terus Konvensi Hak Anak dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 dan HAM dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Undang-undang tersebut menjamin hak remaja perempuan yang berhak atas pendidikan, termasuk pendidikan seksual reproduksi, serta hak untuk tidak didiskriminasi dalam bentuk apapun. Berdasarkan data penelitian pada tahun 2005 tahun 2006, di kota-kota besar mulai dari Jabodetabek seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar, berkisaran 47,54% remaja di Indonesia mengaku telah melakukan hubungan seks pranikah. Data hasil survei pada tahun 2008 pada Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, sekitar 63% siswa remaja SMP telah melakukan hubungan seks dan sekitar 21% siswa remaja SMA sudah melakukan aborsi. Dengan bukti tersebut menjadi fakta bahwa catatan hitam di pendidikan Indonesia dari tingkat SMP sampai perguruan tinggi membuat bukti nyata adalah pendidikan seks sejak dini pada remaja sangat minim di Indonesia. Pembahasan yang sudah saya sampaikan tadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa pendidikan seksualitas terhadap remaja sangatlah penting, dan sebagai orang tua seharusnya kita bersikap peduli terhadap pendidikan seksualitas anak dan jangan menganggap itu adalah hal yang tabu dibicarakan oleh anak, asalkan kita menyampaikannya dengan baik dan benar agar tidak terjadi kesalahpahaman atau persepsi anak terhadap kata seksualitas yang adalah vulgar, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan oleh kita. Ini itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk orang banyak. Maka dari itu kita ketahui ternyata pendidikan seksualitas pada anak sejak dini adalah hal yang penting untuk diberikan kepada anak sejak dini, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan anak-anak bisa mengetahui dan menjaga kehormatannya dengan baik, terutama remaja perempuan. Mari para orang tua untuk tidak takut lagi membahas tentang pendidikan seksualitas terhadap anak agar anak-anak kita tidak terjerumus oleh hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat merusak kesehatan mental maupun psikologi anak tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.